Kembali lagi di Fajar Berkah. Pasti berkah. Nah, pada segmen kali ini kita mau membacakan pertanyaan-pertanyaan nih dari pemirsa Pak Ustadz. Siap, Dan siap. tapi sebelum itu tuh kita mau bermain game dulu nih Pak Ustadz Asik. dengan Kang Agung nih. Games lagi. Silakan. Oke. Nih, pertanyaannya gini nih Kang Agung. Apa yang dimaksud dengan sunnah Nabi Muhammad SAW? Sunnah Nabi Muhammad. Sunnah Nabi Muhammad. Aduh, Pak Ustadz, tolong Pak Ustadz, bantu saya untuk menjawab itu Pak Ustadz. Tolong dibantu ya, Tolong dibantu ya Pak, tolong. Bukan Pak Tarno, Pak. Bukan. Sunnah yang artinya tadi sunnah adalah ketetapan, kemudian perkataan, tingkah laku Rasulullah yang harus kita contoh baik dalam kehidupan sehari-hari ataupun di dalam beribadah. Maka oleh karena itu ya kita harus mencontoh Rasulullah. Karena ketika kita di dalam kehidupan tidak mencontoh Rasulullah, maka kita dipertanyakan, kita umat siapa gitu. Karena di antara kita ingin menjadi abdi Allah itu adalah harus mengikuti bagaimana perjalanan Rasulullah. Walaupun berat adiknya, ya, berat Agung ya, tapi kita berusaha untuk mengikuti. Walaupun tadi disampaikan ya, jauh kita dengan Rasulullah. Rasul tadi sedikit makalnya, kalau kita kan sedikit-sedikit maka itu ajalah contoh kecil saja. Jadi bahwa sunnah adalah ketetapan perilaku Rasulullah yang harus kita ikuti. Seperti itu Agung, kemudian Aduki ya. Baik Pak Ustadz, sekarang saya yang mau tanya nih Pak Ustadz ke Kang Diki nih. Boleh. Kok aku juga dapet nih? Ya, harus seimbang. Harus seimbang ya Pak Ustadz ya. Harus Siap balance. Siap. Oke, pertanyaan, mengapa penting bagi umat Islam untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad? Mungkin sangat penting, tapi mungkin aku takut jawabannya kurang tepat kali ya. Sama aja nih, minta bantuan pasti nih ujung-ujungnya nih. Aku minta bantuan nih, karena aku juga, nggak tahu nih Pak Ustadz nih, takut ini gitu kan. Boleh Pak Ustadz? Siap. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat ke-31. Surat Al-Imran ayat ke-31. 31. Kalau Al-Imran surat keberapa Al-Imran? Waduh, ditanya lagi nih aku. Karena Al-Fatihah pertama, kemudian kedua Al-Baqarah, ketiga Ali Imran. Kalau 114 surat apa yang ke-114? Surat apa ya? Iya. Apa ya? Pak Jadi Ustadz. kalau di surat ke-114 adalah di mana bacaan itu adalah bacaan favorit kita di dalam sholat ya. Qul huwallahu ahad. Itu adalah Al-Ikhlas ya. Al-Ikhlas 112 berarti yang terakhir adalah Anas ya. Anas siap. Jadi dalam hal ini Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat ke-31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, katakanlah, ketika engkau mencintaiku, maka fattabi'uni. Artinya ketika kita mencintai Rasulullah, lalu kita mencintai Allah, ingin dicintai oleh Allah, syaratnya adalah fattabi'uni. Apa fattabi'uni? Yaitu mengikuti Rasulullah, mengikuti sunnah Rasul. Maka ketika kita mengikuti sunnah Rasul, fattabi'uni yuhibbukumullah, kemudian Allah akan cinta kepada kita. Kemudian Allah akan menghapus dosa-dosa kita, dan Allah akan senantiasa menjaga kita. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Bijaksana. Itu Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi artinya pertanyaan tadi adalah bagaimana syaratnya supaya kita mengikuti sunnah Rasul. Itu tadi kita harus mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah supaya kita dicintai oleh Allah. Gitu.
Itu demikian ya. Betul betul. Nah, ini ada pertanyaan nih dari pemirsa Kang Agung nih. Ya, silakan. Boleh. Dari Kak Tiara nih. Ya, mengapa? Adakah amalan sunnah yang jika dikerjakan pahalanya sangat besar Pak Ustadz? Ya. Amalan sunat apa? Ya, adakah amalan sunnah? Iya, amalan sunnah yang berpahala besar sangat banyak kan. Jadi Rasulullah dalam hadis banyak memberikan contoh-contoh ataupun perintah amalan sunnah yang harus kita lakukan. Ya, diantaranya adalah kita bersedekah gitu. Menjabil hasanat asru amsalihah. Seperti kata Allah, ketika kita datang membawa satu kebaikan, maka Allah akan ganti menjadi 10 kebaikan. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk bersedekah. Maka ketika kita bersedekah di pagi hari, maka kita akan didoakan oleh malaikat. Ketika kita bangun pagi, kemudian setelah sholat subuh kita bersedekah pagi, maka itu akan mengundang kebaikan, akan didoakan oleh malaikat. Kemudian apalagi sunnah yang lainnya, sholat sunat, sholat rawatibnya, kemudian sholat malamnya. Kalau kelihatan dari wajahnya Agung dan Adwiki adalah ahli sholat malam. Kan dari pancaran wajah sangat cerah gitu. Cerah ya Pak Ustadz. Bukan cerah karena lampu Bukan. studio ya Pak Ustadz. Bukan, karena ini wajahnya sudah wajah kelihatan min asari sujud, ada tapak sujudnya gitu. Ya, mudah-mudahan kita istiqomah dalam sholat. Amin. Ya Rabbal Banyak hal ya, Alamin. di antara sholat sunat, kemudian kita bersedekah, berbuat baik kepada orang tua kita, kemudian sholat berjamaah, itu akan mengundang terhadap rahmat Allah. Kemudian kita banyak datang ke majelis taklim, kita datang ke kajian ilmu, kemudian kita datang ke pengajian. Karena orang yang senantiasa menjaga silaturahmi dan bertolabul ilmi akan diberikan beberapa kelebihan adwikinya. Di antaranya akan diangkat derajat oleh Allah. Kemudian akan diberikan ketenangan di dalam dirinya. Kemudian akan diberikan rahmat dan senantiasa akan diingat-ingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wadzakarul fiman indah, diingat ku Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa malaikat akan menaungi kita. Itu kelebihan orang-orang yang berilmu. Makanya amalan di antara yang sunnah yang bagus ataupun yang banyak pahalanya adalah di antaranya thalabul ilmi, menjaga silaturahmi. Ya, itulah banyak sebetulnya demikian yang contohnya Rasulullah amalan sunnah yang pahalanya luar biasa. Nah, contoh kita membaca Quran, apalagi ketika di bulan Ramadan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul bersabda dalam hadis, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Maka bacalah Al-Qur'an karena kelak Quran akan menjadi syafaat, akan menjadi penolong bagi siapa? Ahlinya. Siapa ahlinya? Yang membaca, mempelajari dan mengamalkan Al-Qur'an. Itu banyak Kak. Alhamdulillah kalau di sini sehari berapa juz yang kita baca ini? Agung ada begini. Ada mungkin. Adalah ya, jangan riak lah kita, jangan disampaikan di sini. Ria, Pak. Jadi pokoknya kita sering baca Quran. Ya mudah-mudahan dari sering kita baca Quran, kita hafal minimal juz 30 lah ya. Amin. Jadi dari anak bagus ini. Subhanallah. Ya. Bapak juga tidak sombong, sudah hafal juz 30 halaman terakhir ya lumayan lah. An-Nasr Al-Ahab kan. Betul gitu. Itu adiknya. Iya, baik Pak Ustadz. Sekarang udah masuk lagi nih pertanyaan dari Ibu Imas. Siap. Apa yang harus dilakukan untuk mengatasi rasa malas dalam mengerjakan ibadah sunnah Pak Ustadz? Pertanyaan ini luar biasa demikian agungnya. Sering dilontarkan ketika ada kajian-kajian ataupun saya mengisi acara. Jadi rata-rata mereka meminta bagaimana tipsnya untuk menghilangkan rasa malas. Satu aja kalau menghilangkan, Allahumma paksakeun. Allahumma paksakeun. Paksakeun. Allahumma paksakeun. Ya. Jadi kalau kita tidak memaksakan, itu tidak akan terjadi kebaikan. Kita ingin baca Quran, malas, paksakeun. Kemudian ketika kita akan sholat malam, karena dengan dinginnya, kemudian kita tarik lagi selimutnya, itu kalau tidak dipaksakan susah. Jadi tipsnya satu aja lah hidupnya, paksakan saja.
Lebih baik dipaksakan, gitu ya Dipaksakan. Pak. Untuk ibadah ya Pak ya. Jadi kalau banyak mengikuti hawa nafsu kita, ya pengennya kan kita mah yang senang-senang saja. Ya. Kita pengen hafal Quran, tapi kita tidak memaksakan untuk menghafal. Ya. Kebetulan saya punya sedikit bercerita, boleh ya? Boleh Pak, Ya, boleh saya banget. punya komunitas emak-emak tahfidz ya. Tidak banyak hafalannya, cuman 1 ayat 1 bulan. Usianya ada yang 60, 70 tahun, bahkan 70 tahun ada jamaah Masya tersebut. Allah. Tapi mereka dengan semangat, dengan maksakan, sehingga dia hafal. Setiap pertemuan saya ketika bertemu, 1 ayat dia hafal dan kita setor hafalan gitu setiap bulan tersebut. Masya Itu Allah, sebagai Masya bentuk Allah. contoh bahwa segala sesuatu kita harus dalam kebaikan harus dipaksakan. Itu Agung lah, itu. Alhamdulillah nih hari ini kita telah mendapatkan ilmu yang banyak banget nih Kang Betul sekali. Agung, yang istimewa juga tentang sunnah Muhammad SAW dengan kehidupan. Tapi kita harus break dulu nih Kang Boleh. Agung. Nah buat pemirsa yang ingin bertanya langsung dengan Pak Ustadz, boleh isi nomor berikut ini ya di 0813 9447 7912. Tetap bersama kami di Fajar Berkah. Pasti berkah.